tergantung 10 BUMN, yang lainnya nggak bisa diharapkan. Maka presiden kan marah-marah terus sekarang nih, stres Pak. Terutama sama BUMN. Tadi kalau nggak salah pidato lagi presiden tuh. Damri ini seperti apa. Ibu jangan bohong-bohongin kami di DPR ini. Terima kasih pimpinan. Saya memang agak terlambat mengikuti karena terlambat hadir. Yang pertama kepada Damri, memang saya ingat Ibu sering mengajukan BMN berkali-kali di komisi ini, sering kita tolak udirut. Ya. Terakhir pengajuan bis, saya masih ingat sebanyak 380 bis ya. 300 berapa bis ya, seingat saya 500 miliar lebih ya. Ya 500 hampir. Kami waktu itu banyak melakukan rapat terutama untuk Damri. Kami tidak menemukan reason untuk menyetujui itu sebetulnya saat pembahasan. Karena dari periode-periode sebelumnya kan juga sering ditolak nih Damri ini. Ya, nasib Ibu sebenarnya kurang bagus juga gitu. Ya. Tetapi dengan tidak disetujui, saya melihat bahwa Ibu masih bisa mencetak laba. Ya, mencetak laba. 50 miliar lebih ya. Laba 2025 berapa? 55,9 miliar. Kemudian targetnya di 2026 turun. Betul ya? Betul Pak, karena kami mau mencadangkan untuk pembayaran hutang akibat penggabungan. Untuk cadangan pembayaran hutang. Ya, karena waktu penggabungan itu hutang yang dibebankan, karena kami digabungkan dengan perusahaan yang negatif equity kan Pak waktu itu. Iya. Bukan perusahaan yang sedang untung, tapi yang negatif equity. Dan dengan beban hutang yang cukup besar, di luar pajak, di luar PPN PPH, itu sekitar 258 miliar rupiah yang harus kami penuhi, dan ada pajak kepada negara yang harus kami bayarkan karena perusahaan yang bergabung dengan kami sebelumnya itu hampir tidak pernah membayar pajak. Ya, apapun itu nanti di bottom line income statement Ibu akan terlihat penurunan. Betul Pak, betul. Nah ini kan Ibu harus jawab, ya kan? Iya Pak. Secara angka-angka detail. Ya, nanti kami kirim tertulis Pak. Dikirim tertulis. Karena kalau enggak kinerja Ibu dianggap tidak berhasil. Iya Pak. Dan Presiden sudah ngomong kalau nggak berhasil diganti. Ya kan? Akan diganti. Sekarang Presidennya tegas. Ganti. Ya. Nah saya harap Ibu bisa menjawab itu karena ini sangat penting gitu. Ya. Tapi memang Komisi 6 banyak menyaksikan sebetulnya saat itu apa alasan Ibu mengajukan PMN sehingga banyak yang tidak setuju sebetulnya saat itu. Saya ingat persis. Ya, sering ditolak, itulah ya. Lain kali Ibu ya dikasih tahu kreatif financing yang Ibu tulis di sini ini seperti apa sebetulnya, karena kami nggak tahu kreatif financing yang diajukan oleh Ibu itu seperti apa, detailnya seperti apa. Kan di sini ditulis nih kreatif financing. Siapa? Betul kan? Ya. Saya ada baca laporan audit juga, Ibu, dari laporan audit dari Damri itu masih banyak bolong-bolong sebetulnya kan. Nah ini juga harus Ibu jawab sebetulnya kan. Ibu pakai PKF kan? Betul Pak. Betul kan? Nah, jadi saya minta nanti Ibu lebih transparan supaya kami bisa lebih tahu soal Damri ini seperti apa. Ibu jangan bohong-bohongin kami di DPR ini. Ibu transparan saja seperti kepada kami. Kenapa terjadi masalah di Damri yang begitu banyak dan Ibu utarakan begitu. Ya. Kalau tidak, kami bagaimana bisa membantu Ibu? Izin, kami udah 2 kali Pak kirim laporan ke tempat Bapak Pak, kalau nggak salah. Waktu Bapak minta kan. Ibu tolong diringkas problem-problemnya apa. Baik Pak. Ya, creative financing apa yang mau Ibu lakukan? Nggak ada kan penjelasannya di sini. Tolong didetailkan kepada kami supaya Ibu kelihatan profesional, pinter gitu loh.
Jangan bikin destructive financing, tapi creative financing betul. Ya, kinerja ini kami minta dari Ibu. Gitu. Itu ya Bu ya. Juga data misalnya, daerah 3T. Ini berapa banyak masyarakat di 3T ini berpotensi kehilangan akses. Datanya kan nggak ada. Ya kan? Apabila peremajaan armada itu tertunda terus. Ada nggak datanya? Ada Pak. Ada, tapi nggak ada di sini. Ya, nanti kami Supaya nanti sampaikan. kau ribut-ribut, akses terputus, Ibu yang dicari. Permasalahannya itu. Baik Pak. Ya, nanti udah ribut-ribut baru Ibu sibuk. Ya, seperti kemarin. Apa itu? Gas industri. Saya udah ngomong puluhan kali gas industri itu di sini. Ngomong terus, betul kan Pak Pimpinan, Pak Adi? Nah, terjadi kan. Banyak yang PHK, langsung Pak Dasko tuh cepat sekali dia ambil kesempatan, ambil ini apa respon yang begitu cepat dari wakil pimpinan DPR ya untuk merespon itu. Begitu orang ribut-ribut baru kalang kabut. Nah, ini kerja serabutan kayak gini udah nggak bisa di BUMN. DPR-nya sudah ngingetin gas industri, HGBT, ya, nggak ada gas. Nggak bisa produksi, PHK 55.000. Udah gini ribut, baru dirut-dirut tuh PGN tuh. Ya, inilah begini baru ada penyelesaian masalah. Ini yang gaya kayak gini udah nggak bisa. Nanti di 3T, tiba-tiba masalah besar, Ibu yang dicari. Ya, padahal Ibu punya data kan? Nah, Ibu kasih tahu di sini. Begitu kan? Jadi kalau Ibu punya data bagus, jangan sampai Ibu juga nggak punya data. Gitu. Ya, gitu ya Bu ya. Yang kedua adalah Pelni. Pelni ini kalau saya lihat ini nggak mampu ya. Nanti dijawab ya. Mungkin tertulis karena udah panjang nih. Ini nggak mampu menghasilkan dana untuk permajaan armada. Ya. Nah, kalau saya lihat nih selama ini hanya mampu membiayai operasional. Ya, jadi akar permasalahannya tidak diselesaikan. Nah, akar permasalahan ini yang harus Bapak ceritakan. Pelni mana? Ya, Bapak ceritakan. Supaya itu yang diselesaikan gitu. Kalau hanya bisa menyelesaikan operasional, kemudian nggak menyelesaikan masalah investasi jangka panjang Pelni, ya sustainability-nya itu nggak ada ke depan, Pak. Nah, ini yang kita butuhkan sebetulnya. Ya. Nah, Bapak nanti ngomong ceritakan nanti jawab tertulis. Kalau panjang ini kan banyak nih Telkom udah nunggu itu. Terus alokasi PMN 4 triliun Pak ya. Itu kan untuk 3 kapal baru. Betul kan? Itu dananya kan sampai sekarang masih ada di bank kan? Betul kan? Nggak dipakai sampai sekarang ini. Nah, itu ada jaminan nggak itu 3 kapal baru atau kapal pertama saja? Itu jaminan bagaimana? Bisa nggak Bapak nanti menjamin? Sampai sekarang itu PMN itu kan itunya tahun 2024 kan? Betul kan? Sampai sekarang dananya 2026, Mei 2026, 4T ini masih ada di bank. Itu kendalanya apa? Eksekusinya lamban. Itu kritikan presiden juga, eksekusinya lamban. Di BUMN ini, ketakutan apa gitu. Diceritakan dong, Pak. Ini kalau kayak gini terus hancur, Pak. Ya, nanti laba BUMN hanya tergantung 10 BUMN, yang lainnya nggak bisa diharapkan. Maka presiden kan marah-marah terus sekarang ini, stres Pak. Terutama sama BUMN. Tadi kalau nggak salah pidato lagi presiden tuh. Ya. Nah ini yang harus dikejar cepat. Di tengah sekarang tekanan terhadap ekonomi Indonesia luar biasa Pak. Diapain sekarang juga? Kursnya tetap naik. IHSG tetap turun. Semua sudah dilakukan Pak. Dunia tuh melihat BUMN, Pak. Investor juga melihat BUMN. Bapak-bapak ini etalase daripada BUMN yang begitu hebat. Tapi kalau trustnya terhadap BUMN nggak ada, ini juga bikin kondisi nggak benar gitu. Nah, coba apa aja udah dilakukan? BI Rate sudah, MSCI sudah diumumkan, apalagi buyback, apalagi bond,
Patriot Bond, Merah Putih Bond, kemarin dibalik Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dikebut dalam 3 bulan ini, amanah Undang-Undang P2SK. Sudah dikeluarkan semua jurus kungfu. Shaolin, apalagi tuh. Macam-macam tuh, Butong Pai. Semua jurus sudah. Nah, BUMN-nya dilihat, Pak. BUMN dilihat, Pak, pencak silat belum. BUMN-nya dilihat, Pak, kalau Bapak lamban. Kalau di McKinsey itu 7S itu S1S yang dituntut itu juga apa? Speed, kecepatan. Nah ini Mei 2026 ini masih 4T ada di saldo kas bank. Udah kasih duit, itu Damri minta-minta duit terus tuh. Pak. Ya. Nggak dapat PMN. Ya, itu. Kasihan juga dia tuh. Berjuang terus dia. Ya. Damri ini banyak yang nggak mau jadi rootnya. Gitu. Yang ketiga adalah apa? ASDP. Koreksi saya kalau salah. Biaya perawatan naik 31%. Mana ASDP? Betul ya? Pak. Labanya 74% tergantung pada lintasan merek Bakahuni. Ini ketergantungan tinggi sekali, Pak. Ini persis seperti Pos Indonesia. Pos Indonesia itu tergantung pada penugasan pemerintah. Begitu penugasan pemerintahnya turun habis. Turun habis. Posisinya turun, labanya turun, semuanya turun. Karena apa? Nggak kreatif. Tergantung di sana. Komersialnya dia nggak dapat persennya. Sehingga market share-nya kurang di 3%. Total semua. Ngelawan yang 700 perusahaan logistik. Kalah semua dia. Bapak Ibu sekalian. Nah, ini 74% ini ketergantungannya tinggi sekali, Pak. Bagaimana Bapak mengatasi ini? Ya. Kebutuhannya 23,49 triliun. Saya minta strategi konkret ASDP. Bapak harus punya breakthrough strategi, Pak. Konkretnya apa? Untuk peningkatan kinerja. Peningkatan pelayanan. Itu yang kami butuhkan, Pak. Bapak tulis. Nanti saya uji Bapak. Itu di sini Pak Nurdin, penguji utama. Ya, Pak Adi. Itu. Nah ini yang kita minta. Ketergantungan Bapak sudah tinggi. Satu bisnis yang ketergantungannya begitu tinggi pada satu hal. Itu pasti nggak baik, Pak. Ya, pasti kolaps suatu saat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.